Oke, ini akan menjadi sesi terakhir di pertemuan pengenalan data analisis kita. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar statistika-statistika apa aja tuh yang kita bisa pakai untuk data analisis mudah ya, dengan yang paling mudah lah. Ini juga saya rasa sebenarnya udah familiar ya kalian dengan hal-hal ini. Jadi rata-rata gitu kan, kemarin kita udah pernah coba nilai ekstrim ya, minimum maksimum, lalu standard deviation. Jadi kalau misalnya ada, katakan gitu ya, misalnya kalau kalian kan yang menilai kalian itu cuma saya sama asisten ya, cuma saya sama Ben. Nah, kalau misalnya yang menilai kalian ada katakan 4 orang, misalnya ada satu kelompok gitu ya, saya kasih nilai katakan kelompok itu 70. Ben ngasih nilainya 75 gitu ya. Lalu ada asisten lain yang ngasih nilainya ternyata 65 gitu ya. Lalu ada asisten lain yang ngasihnya ternyata 70 juga sama kayak saya juga gitu. Nah, standar deviasi adalah kira-kira rata-ratanya tuh berapa, nanti misalnya rata-rata ternyata 70 gitu ya. Standar deviasi berapa, plus minus berapa, kira-kira kayak gitu. Jadi 70 plus minus berapa nilai kalian sebenarnya. Lalu persental, jadi berapa persen terhadap data yang ada. Nah, itu juga kalian pasti sangat-sangat familiar. Dan korelasi, yang tadi saya bilang ya, yang jadi kayak ada data apa, lalu korelasinya seperti apa. Apakah dia seperti ini, atau dia seperti ini, atau dia seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau rata-rata itu simpel banget ya. Ini kelihatannya pusing, tapi saya rasa nggak sepusing kalkulus lah. Cuma intinya ada berapa banyak, ada data-data tersebut nilainya berapa aja sampai data ke N ya. Data ke N itu adalah data terakhir dibagi oleh jumlah datanya, gitu ya. Jadi rata-ratanya data-data tersebut adalah misalnya 42. Simpel ya. Lalu kapan sih kita menggunakan rata-rata? Yang pertama itu tuh berguna saat kita pengen tahu sebenarnya data kita itu kalau misalnya relatively even spread atau enggak sih gitu kan, apakah ada ya data-data yang nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah, itu kita bisa pakai min. Jadi contohnya ya tadi, ngukur meja, kalian ngukur 10 kali lalu rata-ratanya berapa gitu kan, itu kan nggak akan terlalu ekstrim ya yang minimum maksimumnya gitu. Tapi kita tidak perlu menggunakan rata-rata ketika misalnya ada dataset yang benar-benar bisa cluster yang ini rendah banget, itu naik banget, itu dua data yang benar-benar binar gitu, kayak dalam arti ada kumpulan data yang nilai kecil sekali dan kumpulan data yang besar sekali. Karena kalau misalnya seperti itu, gambaran kalian akan menjadi rata-rata dari data tersebut adalah di sini. Padahal kan tidak. Padahal kita bisa bikin rata-rata data ini aja sama rata-rata dari data tersebut saja gitu. Nanti itu kita akan bisa, ya akan kerasa lah ya kira-kira kapan kita menggunakan rata-rata, kapan tidak gitu. Lalu misalnya inappropriate pada data yang measure-nya ordinal scales, dalam arti misalnya dia data itu yang memang ya harus satu-satu gitulah ya. Dia nggak bisa diperlakukan, data yang ini tidak bisa diperlakukan sama dengan data yang ini, itu nggak bisa kita rata-ratakan gitu. Nah, ada juga yang namanya median sama modus gitu ya. Ya, modusnya bukan modus yang kalian tahu, tapi saya rasa kalian udah biasa ya bahwa median itu kira-kira apa gitu ya. Median itu nilai tengah gitu kan. Kalau modus adalah nilai yang paling banyak keluar, kira-kira seperti itu. Lalu ada minimum maksimum, kita nggak akan terlalu banyak bicara di sini, tapi intinya saat kita tahu minimum maksimum, kita tahu range data kita itu kira-kira berapa. Lalu ada standar deviasi gitu ya. Intinya sih berapa banyak sih variasi atau dispersi dari sebuah nilai gitu ya. Jadi kalau misalnya standar deviasi rendah, artinya data tersebut benar-benar dekat dengan rata-ratanya. Tapi kalau standar deviasi tinggi, artinya data tersebut widely spread gitu ya. Jadi contohnya tadi, kalau misalnya satu kelompok dapat nilai 70, lalu 70 ada yang kasih 75, ada yang ngasih 65, gitu ya. Artinya standar deviasi kalian itu sebenarnya cukup rendah, cuma sekitar plus minus, katakan plus minus 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu kelompok nih, saya ngasih nilai katakan 50, ada yang ngasih nilai itu 100, asisten terlalu baik dia gitu kan. Ada asisten yang galak ngasih kalian 30. Artinya standar deviasi kalian besar. Dia itu artinya datanya more spread out gitu ya, terlalu renggang nih. Ada apa nih, kenapa dia ngasih 100, gua ngasih 50, ada yang ngasih 30, nih ada apa nih gitu kan. Nah, jadi kalian biasanya lebih senang dengan area-area yang standar deviasinya lebih rendah gitu kan. Dan ini adalah rumus untuk menghitung si standar deviasi. Jadi kita udah harus tahu dulu berapa banyak data yang kita gunakan, lalu kita udah harus tahu rata-rata kita berapa. Nah, ini adalah setiap data yang kita gunakan. Data 1 dikurang data rata-rata kuadrat gitu kan ya, per jumlah data dikurang 1 lah kira-kira. Nah, itu adalah standar deviasi kita. Dan nanti kita akan dapatnya tuh plus minus.
Lalu persental gitu ya, itu adalah kita lihat berapa persen sih sebenarnya dari seluruh dari data keseluruhan dia itu berapa persen kira-kira ya. Jadi misalnya contohnya itu kan P per 100 dikali N kira-kira kayak gitulah ya. P itu adalah persentil ke 5 gitu kan, persentil 30, persentil 40, persentil 100 gitu kan. Jadi kira-kira ya kalian tahulah persentil lah ya. Jadi kalau misalnya ada 0, ada 5, 30 gitu kan dan lain-lain gitulah ya. Nanti dia akan kira-kira bentuknya seperti ini ya, kira-kira kayak gitu. Jadi berapa per 100 dikali jumlah datanya berapa gitu ya, number in list-nya dia ada 5 gitu ya, ada 5 data gitu kan ya. Kalau ada 5 data ya sekitar persentil kelimanya itu angkanya ya kita bisa bilang kira-kira 1 lah, 0,25 gitu. 1,5 itu 2, 2 itu ya kita bilang 2, 2,5 kita bilang 3 aja, lalu 5 itu kita ya udah itu maksimum persentilnya adalah 5 gitu ya. Dan yang terakhir adalah korelasi ya. Jadi kalau korelasi itu misalnya seperti ini, artinya dia korelasi positif. Kalau misalnya datanya nyebar-nyebar kayak gini, dia nggak punya korelasi sama sekali. Lalu kalau misalnya dia datanya kira-kira seperti ini, dia korelasi tapi korelasi yang negatif. Nah, itu bisa digambarkan dengan angka R ya. Kalau R-nya positif, artinya korelasinya seperti ini gitu kan. Kalau R-nya negatif, itu korelasinya justru kebalik. R-nya 0, artinya semakin nggak ada koneksi antar satu data dengan data yang lain gitu ya. Jadi ya contohnya itu tadi, misalnya kalian jumlah waktu belajar gitu kan, GB gitu, lalu nilai kalian. Apakah dia itu berkorelasi positif, semakin banyak belajar nilai kalian semakin bagus, atau misalnya ternyata negatif gitu ya, semakin kalian terlalu banyak belajar, nilai kalian semakin jelek, atau ternyata nggak ada hubungannya sama sekali, kira-kira kayak gitu. Baik, saya rasa itu slide terakhir, mari kita cek ya. Ya, betul. Jadi itu adalah kumpulan pengenalan terhadap analisis data. Selamat belajar, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.